بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa kembali untuk bermajlis di salah satu majalisul ilm, di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mempelajari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kembali dari pelajaran kita dari membaca sebuah risalah atau sebuah kutaib, kitab kecil yang berjudul Min Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlak Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membahas dan membaca apa yang disebutkan oleh muallif, oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah, berkaitan dengan penyebutan secara terperinci sebagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau hafizahullah ta'ala memulai dari menyebutkan tentang akhlak juduhu wa karamuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana masih ada beberapa pembahasan yang beliau sebutkan yang belum sempat kita baca, sehingga insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan tersebut, yaitu yang berkaitan dengan akhlak, kedermawanan dan kemurahan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan hadis yang setelahnya atau kisah yang setelahnya yang menunjukkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, walamma raja'a min Hunain iltaffa hawlahu al-a'rab yas'alunahu hatta ittarruhu ila Samurah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Hunain, iltaffa hawlahu al-a'rab, maka orang-orang Arab Badui berkumpul mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunahu, yang mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ittarruhu ila Samurah, hingga
mereka mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah pohon yang bernama pohon Samurah. Fakhutifat ridauhu, hingga selendang beliau, rida beliau, pakaian atas atau selendang dan yang semacamnya, sampai tertarik karena berdesak-desakannya orang-orang Arab Badui yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam keadaan beliau, kalau bahasa kita sampai terpepet ke pohon Samurah tadi, beliau mengatakan, "U'tuni ridai," kembalikan ridaku, kembalikan selendangku. Falau kana li'adadun hadhihi al-'adhah na'aman laqasamtuha bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabanan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku memiliki unta merah, na'am. Ya, na'am itu bahasa lainnya adalah unta merah, yang merupakan di antara harta termewah orang Arab ketika itu. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku memiliki unta merah sebanyak duri yang ada di pohon ini, laqasamtuha bainakum, sungguh aku akan membagikannya kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan, kemudian kalian tidak akan mendapati diriku sebagai seorang yang bakhil, seorang yang pelit. Semuanya akan diberikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Jangan berdesak-desakan gitu loh. Karena mereka orang Arab, ya. Di antara orang Arab, orang Badui pedalaman, ghalibnya, keumumannya, mereka itu mengharapkan pemberian harta. Mengharapkan pemberian harta. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Sehingga orang-orang Arab tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berebut untuk meminta bahagian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mendesak beliau. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataannya tadi, andaikan aku memiliki unta merah sebanyak duri ini, aku akan bagikan itu kepada kalian semuanya. Kemudian kalian tidak mendapati diriku sebagai seorang yang bakhil, seorang yang pelit. Wala kadzaban, tidak pula aku seorang yang berdusta. Wala jabanan, dan tidak pula aku seorang yang penakut atau pengecut. Bahwasanya apa yang beliau katakan itu bukan didasari kedustaan. Beliau bukan seorang pendusta. Bukan pula beliau seorang pengecut karena kekhawatiran atas diri beliau didesak dan seterusnya kemudian mengatakan itu, bukan. Namun memang beliau adalah seorang yang memiliki akhlak jud wa karam. Akhlak yaitu apa? Kedermawanan dan kemurahan hati. Sehingga dijelaskan dalam riwayat yang lainnya, dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala, wajuduhu sallallahu alaihi wasallam fil 'ata' li ba'dhin nasi innama huwa li ta'lifihim 'alal Islam. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal pemberian tadi kepada sebagian orang, hanya saja itu beliau niatkan untuk ta'liful qulub, untuk melunakkan hati, untuk mendapatkan hati dari sebagian orang yang baru masuk Islam. Fakatsiran ma kana yakhussu hadithil ahdi bil Islam biwafiril 'ata' duna man tamakkana al imanu fi nufusihim. Sehingga banyak dalam keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan orang-orang yang baru masuk Islam dengan pemberian yang sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan, dalam banyak keadaan dan kesempatan beliau memberikan kepada mereka orang-orang yang baru masuk Islam dengan pemberian yang sangat banyak,
yang beliau tidak memberikannya kepada seorang yang imannya telah kuat di dalam jiwanya. Ya. Apa tujuannya? Agar keimanan dan keislaman semakin kokoh di hati orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Fa fi ghazwati Hunain a'ta akabir Quraisy al-mi'at min al-ibil. Sehingga dalam peristiwa perang Hunain, ya, Nabi SAW memberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy, yang mana ketika itu pembesar-pembesar Quraisy banyak di kalangan mereka yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Mekah. Yang mana Rasulullah SAW setelah selesai dari penaklukan kota Mekah, selesai dari Fathu Makkah, maka peperangan beliau setelahnya adalah perang Hunain. Yang ini merupakan peperangan yang pertama diikuti oleh orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Maka Rasulullah SAW yang ketika itu beliau dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah harta rampasan perang yang sangat banyak, Rasulullah SAW memberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy al-mi'at minal ibil, ratusan unta. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sapi saja, ya, mungkin yang bagus anggaplah sekitar 15 juta. Ini satu ekor sapi, anggaplah yang biasa itu. Kurang lebih ya. Kalau 10-nya berarti 150 juta. Kali 10 lagi 1,5 miliar. Itu kalau sapi. Kalau unta lebih mahal lagi tentunya. Berarti apa? Satu orang diberi miliaran kalau bahasa kita. Coba bayangkan. Ini yang diberi nggak satu orang, ya. Bukan satu orang saja yang diberi. Banyak dari kalangan pembesar Quraisy yang diberi. Barakallahu fikum. Ya. Bagi-bagi tapi miliaran, ya. Coba bayangkan kalau seorang yang tidak memiliki kemurahan hati, tentunya barakallahu fikum tidak akan mampu untuk melakukan ini. Dalam keadaan Rasulullah SAW bukan seorang yang kaya raya. Beliau barakallahu fikum, kita tahu kesederhanaan dalam kehidupan beliau. Tapi ketika beliau mendapatkan ghanimah yang begitu banyak tersebut, beliau bagi. Beliau apa? Bagi. Kalau seorang yang tidak memiliki dermawan atau seorang yang bakhil, ya, dapat misalkan kita ya, dapat uang misalkan 100 miliar misalkan. Kalau kita pelit apa? Wah, 100 miliar sayang ya. Ada tetangga butuh, ada teman butuh, ada ini butuh, mau mengeluarkan walaupun misalkan 1 juta. 1 juta dibanding 100 miliar seberapa? Berat. Apalagi yang dibagi-bagi ini misalnya satu orang 5 miliar, satu orang 5 miliar, satu orang 5 miliar. Nyari 5 miliar aja susah gitu ya. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dari pembesar Quraisy diberikan berapa? Mi'at minal ibil, ratusan, bukan 100 ya. Ratusan minal ibil gitu. Dari unta. Hingga disebutkan barakallahu fikum, wa minhum Safwan bin Umayyah. Di antara yang diberikan tersebut, yang diberi unta tersebut atau bagian dari rampasan perang adalah Safwan bin Umayyah. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi annahu qala, dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya bahwasanya Safwan bin Umayyah beliau mengatakan, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilai fama bariha yu'tini hatta innahu min ahabbin nasi ilai. Perhatikan athar pengaruh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwan bin Umayyah mengatakan, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pemberian kepadaku sebagaimana yang telah beliau berikan, yaitu apa? Ratusan tadi. Beliau termasuk pembesarnya orang Quraisy.
dapat ratusan unta tadi. Wa innahu la abghadun nasi ilai. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah seorang yang paling aku benci. Rasulullah dahulunya, kata Sofwan bin Umayyah, termasuk orang yang paling beliau benci. Gitulah. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tadi, fama bariha yu'tini, maka setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian dari ghanimah tadi, innahu min ahabbin nasi ilai, maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling aku cintai. Setelah sebelumnya beliau masuk Islam, dan dahulu beliau sangat memusuhi Islam, sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam, Nabi memberikan pemberian yang banyak. Akhirnya apa? Hatinya semakin kokoh dengan Islam, hingga beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling beliau cintai. Sehingga ini barakallahu fikum hikmah. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa memberikan kepada mereka, orang-orang yang baru masuk Islam, dengan pemberian yang sangat banyak, untuk ta'liful qulub, untuk mengambil hati mereka, mengokohkan keimanan dan keislaman di dalam hati mereka. Sehingga kita, sebagaimana tadi kita dengar, setelah sebelumnya Rasulullah di sisi Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu orang yang paling beliau benci, hingga akhirnya beliau menjadi orang yang paling dicintai. Ini tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa aidan, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-islam syai'an illa a'tahu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu atas Islam, yaitu apa? Untuk kebaikan Islam, untuk mengokohkan keislaman pada orang yang diberi, untuk ta'liful qulub dan yang semisalnya. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu atas Islam illa a'tahu, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikannya. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Maka suatu ketika pernah datang seorang lelaki, sebagian riwayat disebutkan seorang Arab Badui, Arab yang tinggal di daerah pedalaman. Fa'atahu ghanaman baina jabalain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya ghanaman. Apa ghanam? Kambing. Baina jabalain, sebanyak daerah yang terletak di antara dua gunung. Bahasa mudahnya satu lembah kambing. Ya. Bayangkan seberapa banyaknya. Satu lembah ini aja, kita kan ini ada bukit-bukit ya kan, gunungan. Misalkan masjid ini jadi lapangannya, lembahnya gini. Ini dipenuhi kambing. Kira-kira berapa ratus? Atau mungkin barakallahu fikum itu gunung ya, dipermisalkan oleh sahabat tadi gunung. Kita cuman disebut gunung juga enggak bisa, sebut bukit juga kurang cocok ya kan. Tapi anggaplah satu ini penuh dengan kambing. Ya, penuh dengan apa? Kambing. Itu dikasihkan kepada orang coba, barakallahu fikum. Kalau orang yang enggak dermawan, ya, punya satu kandang kambing aja, ada orang datang, kita ingin menguatkan dia baru kenal salaf, kenal istiqomah, kita berikan ini. Oh, saya punya punya kambing sak kandang ya. Satu kandang isinya 10, dikasihkan, itu sudah masya Allah ya kan. Kita merasa
fulan dermawan sekali. Ada orang datang punya kambing langsung dikasihkan semua. Nah, ini yang Rasulullah berikan berapa? 1 lembah. Ya. Kalau mau kita kalkulasi, anggaplah harga kambing berapa kira-kira? 2 juta lah, yang pertengahan aja. 2 juta kemurahan, 3 juta. Jangan ditawar lagi. 3 juta ya, anggaplah 3 juta. Nah, kita ambil pertengahan. 3 juta 1 ekor kambing. Kalau 1 lembah di antara 2 gunung, anggaplah 1000 ekor misalkan. Orang Arab zaman dahulu kalau punya binatang ternak itu enggak cuma 1 2, ya, banyak, ratusan ribuan itu biasa. Anggaplah 100 saja. 3 juta kali 100. Berarti berapa? 300 juta. Kalau cuma 1 lembah ini kayaknya 100 muat ya. 1 lembah ini 1 lapangan. Nah, kalau 1 lembahnya lembah besar mungkin anggaplah 1000. Dikali 3 juta kali 1000 berarti berapa? 3 miliar. Orang datang ya, minta ini tak kasih 3 miliar. Apa yang akan kita katakan kepada orang yang seperti itu? Kita sifati apa orang yang seperti itu? Barakallahu fikum. Datang kepada orang, Pak, saya butuh uang. Oh ya, ini 3 miliar. Monggo. Kita sebut apa orang seperti itu? Kalau enggak dermawan. Dan Rasulullah SAW seperti itu sifatnya. Walaupun dalam kehidupan kita ada enggak seperti itu? Kalau sekali 2 kali mungkin masih mungkin ya kan. Tapi Rasulullah apa? Sering gitu loh. Ada orang minta beliau kasih gitu. Sebagaimana yang kita singgung di pertemuan sebelumnya, tidaklah pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu kemudian Nabi mengatakan tidak. Gitu. Beliau berusaha untuk memberikan bantuan, memberi. Gitu. Sehingga barakallahu fikum orang Arabi ini ketika datang kepada Rasulullah SAW dan diberi oleh Rasulullah SAW 1 lembah kambing yang jumlahnya 1 lembah antara 2 gunung. Faraja'a ila qaumihi, maka tatkala dia kembali kepada kaumnya, ya qaumi, dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Yang namanya orang Arab Badui, ya, sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah hadis ini, yang menjadi sesuatu yang penting di mata mereka adalah apa? Harta, hewan ternak dan yang semisalnya. Sehingga barakallahu fikum ketika orang Arab Badui ini diberi sesuatu, ya, akhirnya apa? Dia senang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya menjadi pembela Rasulullah, menjadi pendakwah yang menyeru kepada Islam. Padahal enggak diajari apa-apa, cuma dikasih aja, akhirnya dia ngajak kaumnya masuk Islam. Gitu. Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islam kalian. Ya. Fa inna Muhammadan, karena Muhammad yaitu Rasulullah SAW yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Beliau memberikan pemberian seperti orang yang enggak takut miskin. Perhatikan pensifatan orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kan biasanya orang Arab itu polos, jujur gitu loh. Apa adanya yang dia rasakan, yang dia alami, itu yang dia katakan. Kata orang Arab Badui ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika memberi seperti orang yang enggak takut miskin. Gitu loh. Enggak takut fakir, enggak khawatir, ya. Memberi, besok kalau tak kasihkan besok makan apa ya? Kalau tak kasihkan besok lagi nyarinya kayak apa? Gitu. Ini kan berarti orang masih apa? Ada kekhawatiran miskin, enggak punya sesuatu, ya kan? Tapi Nabi Muhammad SAW disifati apa? Ketika memberi seperti orang yang enggak takut miskin. Tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir besok
ada apa yang masih beliau miliki, enggak berpikir. Diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, gimana dikasih satu lembah kambing? Ya. Barakallahu fikum. Ini. Sehingga dijelaskan oleh beliau hafizahullah, wa in kana ar-rajulu la yaslamu la yuridu ila dunya fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Sehingga barakallahu fikum, atau ini masih perkataan Anas radhiyallahu taala anhu, maka tidaklah seseorang ketika dia masuk Islam, dia tidak masuk Islam melainkan menginginkan dunia. Ya, karena diberikan berita Nabi ketika memberi seperti orang yang enggak takut miskin. Sehingga terkadang akhirnya apa? Orang masuk Islam karena ingin dapat pemberian juga. Berarti urusannya, niatannya awalnya karena dunia. Ya, karena sebagaimana tadi kita singgung, orang Arab Badui di antara sesuatu yang menjadi kepentingan mereka, sesuatu hal yang penting bagi mereka adalah harta, hewan ternak dan semisalnya. Namun kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidaklah seorang itu masuk Islam karena dunia, famayalbathu illa yasiran, tidaklah berlalu waktu kecuali singkat, hatta yakunal islamu ahabba ilaihi, melainkan Islam itu jauh lebih dia cintai minad dunya wa ma'alaiha, dibandingkan dunia dan apa yang ada di atasnya. Jadi awalnya masuk Islam karena mengharapkan pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya dalam waktu singkat Islam jauh lebih dia cintai dibandingkan harta tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dicintai dibandingkan pemberian harta yang banyak tadi. Sehingga barakallahu fikum, inilah hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan beliau, kemurahan hati beliau menjadi sebab para sahabat atau sebagian para sahabat akhirnya mereka masuk Islam dan mencintai Islam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ar-rajula tilkal ghanama al-katsirah allati likathratiha mala'at ma baina jabalain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini memberikan orang tadi dengan kambing yang banyak, yang saking banyaknya digambarkan kambing tersebut bisa memenuhi daerah atau lembah yang terletak di antara dua gunung. Wa makanat natijatu hadzal i'ta' min Rasulillah. Apa faedah atau apa hasil dari pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Laqad kanat husulul ghardi alladhi min ajlihi a'tah wa hiya annahu asbaha da'iyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah tujuan dari pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Rasulullah memberikan kepada orang tersebut, wahia annahu asbaha da'iyatan di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hasilnya orang tersebut menjadi dai, menjadi penyeru untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Laqad kana bidafi'in min nafsihi rasulan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila qaumihi yad'uuhum ila al-Islam. Sehingga akhirnya dia dengan sendirinya dia menjadi seorang utusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, yad'uuhum ila al-Islam, yang menyeru mereka kepada Islam. Nabi hanya memberi saja. Enggak ada memerintahkan atau menganjurkan, setelah diberikan kambing yang banyak tadi, nanti kamu pulang ke kaummu seru mereka kepada Islam. Tidak, Nabi hanya memberi saja. Namun apa hasilnya? Orang tersebut akhirnya menjadi dai, penyeru kepada Islam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyinu lahum karama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan kepada kaumnya, orang tersebut menjelaskan kepada kaumnya kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yu'ti 'ata'an
man la yakhsha al-faqr, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi, maka beliau memberi seperti seseorang yang tidak takut miskin atau fakir. Ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala, wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabdhulul mal fi sabili nusratil Islam wa da'wati ilaihi wa targhib fihi. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengeluarkan hartanya fi sabili nusratil Islam, dalam jalan untuk menolong Islam, wa da'wah ilaihi, dalam jalan dakwah kepada Islam, wa targhib fihi, mendorong orang untuk masuk ke dalam Islam. Yunfiqu malallah alladhi ataahu fi sabilillah hatta tawaffahu Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terus memberikan, menginfakkan dari harta yang Allah berikan kepada beliau di jalan Allah hingga beliau wafat. Hingga beliau wafat. Jadi ketika datang kepada beliau harta, beliau tidak menyimpannya. Beliau tidak menyimpannya. Namun apa? Beliau bagi, beliau berikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, kepada orang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dir'uhu marhunatun fi dainin alaihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala beliau wafat dalam keadaan baju besi beliau, baju perang beliau itu masih tergadaikan kepada seorang Yahudi. Antum bayangkan, ngasih tadi ratusan unta kasih, ribuan kambing kasih. Dermawan, barakallahu fikum. Sehingga beliau tidak menyisakan untuk beliau sedikit pun. Sehingga tatkala beliau wafat tidak tersisa harta yang ada di sisi beliau. Bahkan apa? Baju perang beliau dalam keadaan tergadaikan. Coba bayangkan, barakallahu fikum. Kalau beliau mau harta rampasan perang, ghanimah dan pemberian dari para sahabat dan seterusnya, kalau beliau mau mengumpulkan banyak. Namun apa? Karena kedermawanan beliau, kemurahan hati beliau, beliau infakkan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menyadari harta tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam meninfakkan hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu untuk beliau berikan, maka beliau mengisyaratkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk membantu orang yang membutuhkan yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun radhiyallahu taala anhum memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh kedermawanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kisah dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar." Adalah kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu siang. Faja'ahu qaumun hufatan 'uratan mujtaban nimar awil 'aba mutaqallidis suyuf 'amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Datang suatu kaum yang mereka hufatan 'uratan, dalam keadaan mereka tidak memakai alas kaki. Tidak memakai apa? Alas kaki. Dan mereka hanya barakallahu fikum bertutupkan dengan nimar, kain-kain yang bergaris. Jadi mereka tidak memakai pakaian yang kalau bahasa kita pakaian yang layak gitu. Muqallidi as-suyuf, dalam keadaan mereka membawa pedang, membawa pedang. Amatuhum min mudar, keumuman mereka dari mudar. Bal kulluhum min mudar,
bahkan semuanya itu dari kaum Mudhar atau suku Mudhar. Yaitu datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan yang jauh. Menempuh dalam perjalanan yang jauh. Dalam keadaan ya seperti itu tadi. Tidak beralas kaki. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian hanya memakai penutup dari kain yang bergaris atau yang semisalnya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang-orang yang datang tersebut, fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah wajah beliau. Ya. Ketika beliau melihat keadaan mereka yang dalam keadaan faqah, dalam keadaan mereka ini butuh bantuan. Datang dari jauh, barakallahu fikum. Fadakhala thumma kharaja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, kemudian beliau keluar. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian menegakkan iqamah. Fa shalla thumma khataba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian salat, kemudian beliau berkhutbah. Faqala, maka beliau membuka khutbahnya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat yang biasa dibaca ketika khutbatul hajah. Wal ayah allati fil hasyr, dan demikian pula ayat yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kemudian beliau mengatakan, tasaddaq rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamratin hatta qala walau bisyikki tamrah. Hendaknya seorang itu bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaian, dengan sa', yaitu dari gandumnya, yaitu satu sa', satu genggam, atau satu palantangan lah istilahnya, genggaman tangan dari gandum, min sa'i tamrah, satu sa' dari tamrah, hatta qal, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan walau bisyikki tamrah, hendaknya bersedekah walaupun dia hanya mampu bersedekah dengan setengah kurma. Ya. Maksudnya apa? Ketika kaum Mudhar tadi datang dalam keadaan seperti itu, ya, yang menunjukkan keadaan mereka butuh bantuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan anjuran kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk segera memberikan bantuan, bersedekah. Ya. Yang bisa dengan dirhamnya, dengan dinarnya, dia punya dinar, bersedekah dengan dinarnya. Yang punya dirham, sedekah dengan dirhamnya. Yang punya pakaian, sedekahkan pakaiannya. Bahkan walaupun dia hanya bisa sedekah dengan setengah kurma, lakukan. Gitu. Barakallahu fikum. Qala faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffahu ta'jizu anha bal qad ajazat. Maka datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang dia membawa satu ikat, ya, atau satu bungkus dari harta, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain dari dirham, kadat kaffuhu ta'jizu anha, yang hampir-hampir genggaman tangannya itu tidak bisa untuk membawanya, ya. Bal qad ajazat, bahkan tidak bisa, karena dia membawa satu penuh ini, sampai penuhan nggak bisa dibawa sampai tumpah atau yang semisalnya, berjatuhan atau yang semisalnya. Qala thumma tataba'an nas, akhirnya manusia mengikutinya. Faja'a hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin, hingga terkumpul, ya, atau kata Jarir, hingga aku melihat, ya, dua qaumaini min ta'amin wa thiyab, dua kantong yang besar, ya, dari makanan dan pakaian. Menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam bersedekah. Ketika datang seruan
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, segera mereka bersedekah. Barakallahu fikum. Ini. Ya. Yang lebih menunjukkan atas hal tersebut, barakallahu fikum, kisah yang mungkin barakallahu fikum sebagian kita sudah mengetahui. Yaitu kisah tentang perlombaan Abu Bakar dan Umar. Bagaimana perlombaan mereka untuk beramal kebaikan. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika indi malan. Maka ketika itu bertepatan aku sedang memiliki harta. Fa qultu al-yaum asbaqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar, yaitu dalam amalan. In sabaqtuhu yauman, kalau aku memanfaatkan momen kesempatan hari ini. Qala faji'tu binisfi mali. Maka akhirnya apa? Umar radhiyallahu taala anhu datang membawa setengah dari harta yang beliau miliki. Datang perintah sedekah, Umar radhiyallahu taala anhu langsung datang dengan setengah hartanya diberikan. Kedermawanan dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Pernah kita melakukan yang seperti ini? Datang donasi, ya kan? Ikhwah membutuhkan bantuan untuk ini dan ini, dan beliau seorang yang kurang mampu. Pernahkah kita memberi 10.000 aja mungkin yang sedang kita punya, ada donasi 10.000, ya titip ke Akh Abu Ayyub misalkan, ya sekretariat, atau misalkan transfer walaupun mungkin 10.000. Pernah nggak kita? Ya. Bagaimana kita berlomba-lomba seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum berlomba-lomba. Sebagaimana Umar radhiyallahu taala datang perintah bersedekah, beliau memanfaatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal, datang dengan setengah hartanya. Tentunya berat ya, kita merasakan sendiri, datang dengan setengah harta. Ya. Kita punya simpanan misalkan, anggaplah contoh 20 juta di tabungan kita atau di rumah. Datang perintah ataupun datang anjuran donasi dan seterusnya untuk kebutuhan yang mendesak, dah 10 juta kasihkan, transfer. Pernah nggak kita seperti itu? Sedikit. Illa man rahimahullah, kecuali Allah yang merahmatinya. Ya. Barakallahu fikum. Ini Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Rasulullah, kata Umar radhiyallahu taala anhu, qultu mithlahu, aku meninggalkan yang semisal dengan ini, yaitu apa? Setengahnya. Wa Abu Bakrin bi kulli ma indah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang membawa seluruh hartanya. Seluruhnya. Seluruh harta yang beliau miliki, beliau infakkan, beliau sedekahkan, karena ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Menunjukkan apa? Kedermawanan mereka para sahabat. Kalau mau kita baca dari kisah-kisah para sahabat, kedermawanan mereka, mencontoh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang anjuran untuk berinfak, untuk bersedekah fi sabilillah, untuk jihad, untuk dalam jalan-jalan kebaikan, mereka bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak. Dan seorang yang hanya memiliki sedikit, dia bersedekah membantu sesuai dengan apa yang dia miliki. Inilah kedermawanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kedermawanan yang dicontohkan oleh para salafun salih. Sehingga tinggal kita, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita melihat kepada diri-diri kita, mengoreksi diri-diri kita. Apakah atau seberapa kita mencontoh Rasulullah, seberapa kita mencontoh para sahabat, para salaf dalam hal kedermawanan mereka. Pernahkah ketika ada donasi kita ikut membantu, kita untuk ikut bersedekah,
kita ikut barakallahu fikum memberikan donasi. Ketika ada ta'awun misalnya, ya pembangunan ma'had butuh ini dan itu, pernah nggak kita segera transfer, segera memberi cash atau yang semisalnya? Ketika ada saudara kita membutuhkan biaya untuk operasi dan beliau adalah seorang yang butuh bantuan, pernah nggak kita langsung transfer, langsung kirim, berikan bantuan walaupun yang kita miliki hanya sedikit? Syukur-syukur kalau bisa seperti Umar, setengahnya dikasihkan, atau seperti Abu Bakar, seluruhnya dikasihkan, atau seperti Rasulullah SAW, ketika ada sesuatu beliau berikan. Bagaimana kita dibandingkan mereka? Sehingga hendaknya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki berupa sifat kedermawanan dan kemurahan hati ini sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, demikian pula para salafun salih. Wallahu taala alam bisawab. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita di kesempatan hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.